Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali untuk The Web yang terakhir. Kita akan membahas tentang analisis visualisasi data interaktif menggunakan Shiny. Jadi nanti akan saya jelaskan materi terlebih dahulu terkait tentang teorinya. Baru nanti akan kita praktekkan bersama tentang bagaimana visualisasi data interaktif menggunakan aplikasi Shiny yang ada di R. Saya share dulu slide-nya. Hmm, oke. Oh, sorry, bentar. Slide-nya salah. Yang mana ya? Hmm, oke. Oke, saya lanjutkan. Jadi, seperti saya sampaikan tadi, hari ini kita akan membahas materi tentang visualisasi data interaktif menggunakan RStudio dan juga Shiny App. Sebagaimana kalian tahu, saat ini visualisasi data itu tidak hanya berfungsi untuk menampilkan grafik statis, tetapi juga memungkinkan pengguna berinteraksi secara langsung dengan data sehingga proses eksplorasi dan pengambilan keputusan bisa menjadi lebih efektif. Nah, pada sesi ini kita akan mempelajari konsep dasar visualisasi interaktif, komponen utama Shiny App, serta beberapa contoh implementasinya. Oke, tujuan dari presentasi hari ini ada 5. Yang pertama yaitu memahami konsep dasar data interaktif. Yang kedua, mengenal Shiny Application sebagai framework untuk membangun aplikasi web menggunakan bahasa R. Yang ketiga, mempelajari bagaimana membuat visualisasi data interaktif dan dashboard. Yang keempat, melihat beberapa studi kasus sederhana seperti visualisasi data COVID-19 dan juga data Dolphin. Nah, yang terakhir yaitu akan menyimpulkan manfaat tentang penggunaan Shiny dalam analisis dan juga komunikasi data. Oke, selanjutnya sebelum masuk ke Shiny, kita perlu memahami proses visualisasi data secara umum. Nah, tahapan pertama adalah acquire, yaitu memperoleh data dari berbagai sumber. Kemudian parse, yaitu membersihkan data dan mempersiapkan data agar dapat dianalisis. Selanjutnya yaitu filter. Filter ini adalah memilih informasi yang relevan. Selanjutnya adalah mine, yaitu mengekstraksi informasi penting dari data. Kemudian tahap berikutnya yaitu repression, menyajikan data dalam bentuk visual seperti grafik ataupun peta. Kemudian ada tahap refine, yaitu memperbaiki tampilan agar lebih mudah dipahami. Nah, yang paling penting pada topik hari ini adalah interact, yaitu memungkinkan pengguna untuk berinteraksi langsung dengan visualisasi untuk mengeksplorasi data dari berbagai sudut pandang. Oke, nah RSA ini sendiri memiliki 3 komponen utama. Ya, komponen utama yang pertama adalah user interface atau UI yang nantinya akan kita gunakan untuk menentukan tampilan aplikasi. Yang kedua adalah server yang berisi logika dan proses komputasi. Yang ketiga adalah Shiny App, yaitu komponen yang menghubungkan UI dan server menjadi aplikasi yang dapat dijalankan. Nah, secara sederhananya, kita bisa mengatakan UI adalah bagian yang dilihat pengguna, server adalah otak aplikasinya, sedangkan Shiny App merupakan penghubung keduanya. Nah,
UI atau user interface ini berfungsi untuk mendefinisikan tampilan web aplikasinya. Nah, di dalam UI kita menentukan komponen input seperti drop down, slider, atau tombol. Nah, selain itu UI-nya juga menentukan output yang akan ditampilkan, misalkan apakah grafik, apakah tabel, atau ringkasan statistik. Jadi dengan adanya komponen-komponen input tersebut, kita sebagai pengguna bisa memilih sendiri informasi apa yang ingin kita tampilkan tanpa perlu mengubah kode program. Oke, selanjutnya pada slide ini ditunjukkan contoh struktur user interface. Jadi kita bisa melihat bahwa UI berisi berbagai elemen tampilan ya yang nantinya memang akan muncul pada halaman web. Nah, secara prinsip seluruh interaksi penggunanya itu dimulai dari komponen yang didefinisikan pada user interface ini. Nah, slide ini memperlihatkan contoh kode UI yang lebih lengkap ya. Ketika kita membuat aplikasi Shiny, biasanya kita mulai dari bagian UI terlebih dahulu karena UI yang menentukan bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan aplikasi. Nah, fungsi paling luar yang biasanya digunakan dalam UI adalah flood page ya. Fungsi ini berperan sebagai wadah utama halaman aplikasi. Nah, keunggulan flood page adalah tampilannya yang responsif sehingga bisa menyesuaikan ukuran layar pengguna secara otomatis. Nah, di dalam fluid page ini kita dapat menambahkan baris, kolom, panel, grafik maupun komponen input lainnya. Nah, nanti untuk lebih detailnya kalian bisa cek di R dengan mengetikkan tanda tanya fluid page. Nanti akan muncul informasi detail tentang fungsi ini untuk apa saja sih gitu. Nah, kalau kalian lihat pada slide ini ditampilkan contoh implementasi dari Fluid Page dalam kode Shiny. Perhatikan bahwa hampir seluruh komponen UI ditempatkan di dalam fungsi ini ya, sehingga akan membentuk satu halaman aplikasi yang utuh. Setelah menentukan halaman utama, kita perlu mengatur tata letak atau layoutnya. Nah, salah satu fungsi yang paling sering digunakan adalah sidebar layout. Jadi layout ini yang akan membagi halaman menjadi dua bagian, yaitu sidebar untuk input pengguna dan main panel untuk output. Nah, model seperti ini memang sangat populer ya karena memudahkan pengguna melakukan pengaturan di sebelah kiri dan melihat hasilnya secara langsung di sebelah kanan. Untuk lebih lanjutnya kalian nanti bisa cek fungsi sidebar layout ini di R kalian. Oke, nah ini adalah contoh dari implementasi layout. Kita dapat melihat bagaimana sidebar dan juga main panelnya disusun sehingga aplikasinya bisa lebih terstruktur dan juga mudah digunakan. Oke, selanjutnya, nah ini kalau kalian lihat, kita bisa melihat hubungan antara sidebar panel dan juga main panel ya. Jadi di sidebar panelnya berisi kontrol input, di situ ada sumbu Y dan sumbu X. Sedangkan di main panelnya digunakan untuk menampilkan yang dihasilkan oleh server. Nah, ini ada sidebar, ini ada main panelnya. Nah, input control juga merupakan komponen yang memungkinkan kita sebagai pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi. Nah, salah satu yang paling umum digunakan yaitu select input yang merupakan drop down menu. Jadi melalui select input ini pengguna dapat menampilkan memilih variabel, memilih kategori ataupun parameter tertentu yang akan digunakan dalam analisis maupun visualisasi. Nah, yang selanjutnya ini merupakan salah satu contoh penggunaan select input tadi dengan hanya beberapa baris kode saja yang berada di sini, kita bisa menyediakan pilihan yang dapat dipilih secara dinamis oleh pengguna. Nanti akan kita praktekkan di R fungsinya caranya seperti apa. Nah, selanjutnya ini merupakan tampilan hasil dari komponen input tadi pada aplikasi web. Nah, inilah nantinya yang akan dilihat dan juga digunakan oleh pengguna saat menjalankan aplikasi. Selanjutnya,
Pada tahap ini kita mulai melihat bagaimana input menjadi bagian dari keseluruhan antarmuka aplikasi. Nah, semua pilihan yang diberikan kepada pengguna akan diteruskan ke server untuk proses lebih lanjut. Oke, di main panel seperti saya jelaskan tadi merupakan area utama untuk menampilkan output dan outputnya ini bisa berupa grafik, tabel, peta interaktif ataupun teks. Nah, pada contoh ini hanya terdapat satu komponen output berupa grafik. Semua hasil analisis yang dihasilkan server kemudian akan ditampilkan pada bagian ini. Oke. Selanjutnya, fungsi select input ini memiliki beberapa parameter penting ya. Yang pertama adalah input ID, yaitu nama unik yang digunakan oleh server untuk mengakses nilai yang dipilih oleh pengguna. Kemudian ada bagian yang kedua yaitu label, merupakan teks yang terlihat oleh pengguna. Kemudian ada choices, yaitu daftar pilihan yang tersedia apa saja. Dan yang keempat adalah selected, yaitu nilai default yang akan muncul saat aplikasi pertama kali dijalankan. Nah, memahami parameter ini pasti sangat penting ya, karena memang ini menjadi dasar komunikasi antar UI dan juga server, sehingga kalian bisa membangun website interaktif secara maksimal. Yang selanjutnya yaitu ada server function. Tadi setelah UA selesai, kita bisa masuk ke bagian server. Nah, server ini berfungsi untuk mendefinisikan hubungan antara input dan output. Jadi jika UI tadi menentukan apa yang dilihat oleh pengguna, maka server ini yang menentukan bagaimana aplikasi berpikir dan bekerja. Nah, selanjutnya cara kerja server yaitu mulai dari menerima dua argumen utama yaitu input dan output. Nah, input ini berisi semua pilihan pengguna. Server kemudian akan melakukan komputasi berdasarkan input tersebut dan hasil komputasinya akan disimpan pada output dan secara otomatis nanti akan ditampilkan kembali ke UI. Nah, inilah yang membuat kenapa aplikasi Shiny ini bersifat reaktif ya. Selanjutnya ada fungsi lagi yaitu fungsi render plot. Fungsi ini digunakan untuk menghasilkan grafik yang bertugas membuat dan memperbarui grafik setiap kali pengguna mengubah input. Jadi grafik ini tidak perlu dibuat ulang secara manual karena Shiny akan memperbaruinya secara otomatis. Nah, pada contoh ini, variabel X dan Y-nya ditentukan berdasarkan pilihan pengguna ya di sini. Nah, ketika pengguna memilih variabel yang berbeda, nilai X dan Y-nya ini juga akan berubah secara otomatis. Nah, perubahan tersebutlah yang kemudian akan memicu perubahan grafik secara otomatis. Nanti akan kita lihat ya praktiknya seperti apa. Selanjutnya, nah di sini terlihat bahwa nilai dari select input tadi dipetakan ke variabel X dan Y dalam fungsi plot tadi. Nah, dengan pendekatan ini, nanti satu grafik dapat digunakan untuk banyak kombinasi variabel tanpa kita perlu menulis ulang kode visualisasinya. Jadi cukup merubah variabel apa yang ingin kita tampilkan. Nah, contoh hasil dari contoh hasil interaktifnya tadi, kalau kalian lihat di slide ini, hasil akhir interaksinya antara UI dan juga server. Nah, pengguna dapat memilih variabel yang berbeda dan grafiknya akan berubah secara langsung sesuai dengan pilihan tersebut. Oke, secara umum aturan fungsi server itu ada tiga aturan penting. Yang pertama yaitu menyimpan output yang ingin ditampilkan ke dalam objek output. Yang kedua, menggunakan fungsi render sesuai dengan jenis outputnya. Misalkan render plot untuk grafik ataupun render table untuk tabel. Nah, yang ketiga, gunakan nilai input dari objek input tadi. Jadi ketiga prinsip ini jika dipahami dengan baik, maka sebagian besar aplikasi sederhana pasti dapat dibangun dengan mudah. Nah, langkah terakhir yaitu menggabungkan UI dan juga server menggunakan fungsi yang disebut dengan Shiny App. Nah, fungsi ini menghasilkan aplikasi Shiny yang siap untuk dijalankan. Secara konseptual, bisa kita nyatakan
UI menentukan tampilan, server menentukan logika, Shiny App-nya menyatukan keduanya menjadi aplikasi web interaktif. Ini referensinya nanti bisa kalian cek. Kemudian habis ini nanti akan saya jelaskan tentang aplikasi penggunaan Shiny App untuk membuat website interaktif yang sesuai dengan tugas kalian yang terakhir gitu ya. Materinya cukup ini, kemudian akan saya lanjutkan contoh praktiknya di area itu seperti apa. Sebentar saya share dulu. Mana area saya ini? Nah, oke. Nah, sudah terlihat ya? Udah, Pak. Oke. Nah, pertama ya pasti seperti biasa ya kalian harus library dulu yang dibutuhkan apa saja. Ada Shiny, ada PSLib dan seterusnya yang perlu kita load terlebih dahulu dan juga ada ini library Shiny dan nanti akan ada beberapa contoh yang saya tunjukkan. Jadi nanti di tugasnya kalian akan mengerjakan hal yang mirip seperti ini gitu ya. Contoh yang pertama, seperti tadi kita kan punya tiga komponen utama ya. Kita definisikan dari user interface-nya dulu menggunakan page sidebar. Saya memilih ini ada yang bisa kita inputkan adalah number of bins. Jadi nanti bisa kita pilih minimumnya 1, maksimalnya 50. Jadi kalau ini saya running, nanti tampilannya akan menghasilkan nah visualisasi interaktif sederhana seperti ini. Jadi ini bisa kalian ubah-ubah mau merubah warna dan lain-lain juga bisa. Tadi kan number of bins-nya saya batasi 1 maksimalnya 50 ya. Ini bisa diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Jadi fungsinya apa? Kita bisa melihat nih kalau datanya misalkan kecil number of bins-nya itu kecil misalkan 6 ataupun yang lain ini seolah-olah ada satu distribusi aja ya. Ternyata kalau semakin besar semakin terlihat bahwa ini ada dua distribusi yang berbeda. Nah, oleh karena itu, ini bisa bagus nih untuk eksplorasi data sesuai dengan kebutuhan. Itu adalah contoh pertama, contoh sederhana dari Shiny App-nya. Yang kedua, misalkan kalau tadi kan warnanya cuma satu ya, kita tidak bisa memilih warna. Nah itu memang namanya aja visualisasi data, kita pengennya agar hasil visualisasinya itu bisa mudah dipahamin dan juga semenarik mungkin. Ya pastinya tetap informatif gitu ya. Nah, sekarang kita tambahkan choicesnya ada pilihan warna yaitu ada merah, ada hijau atau biru. Ini sesuai dengan masing-masing dari pembuat Shiny App itu sendiri. Ya, nanti bisa sesuai dengan kreativitas dari masing-masing. Begitu juga untuk tugas kalian. Nah, di sini kalau kalian lihat masih ada number of bins ya, banyaknya bins. Ini ada 10, 100, 1000 dan juga 10.000. Kalau yang tadi kan kita geser-geser, yang terpenting minimumnya 1, maksimalnya 50 tuh. Sehingga nanti akan muncul di situ nilai minimum dan maksimum. Tapi kalau di sini pilihannya adalah 10, 100, 1000 dan juga 10.000 dengan pilihan warna. Coba kita run. Nah, ini pilihannya muncul ya ada 10, 100, 1000 dan juga 10.000. Kalau misalkan mau hijau juga bisa diganti number of bins-nya dan seterusnya gitu ya. Oke. Jadi menurut saya ini menarik ya dengan cara sederhana tanpa harus paham HTML, CSS ataupun yang lain secara mendetail kita bisa membuat website interaktif seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya misalkan saya mau menggunakan data penguins ini ya. Saya sudah load datanya. Di sini kita akan memiliki variabel yang lebih banyak lagi nih dibandingkan yang pertama tadi. Kalau kita lihat di select inputnya kita punya variabel X, variabel Y. Kemudian pilihannya di situ ada bill length, ada bill depth. Nah, nanti ada pilihan-pilihan lain di sini ada by species, show species, kemudian ada show margins dan lain sebagainya. Jadi ini memang sesuai dengan pengguna ya. Tadi mulai dari contoh yang paling sederhana dulu, kemudian ini lebih kompleks. Nah, nanti terakhir akan saya berikan contoh yang lebih kompleks lagi tentang data COVID-19. Coba kalau kita running.
Oke. Bill itu paruh ya. Di sini misalkan dipilih bill length eh, dengan bill depth. Misalkan saya pilih flipper, apa tuh sirip, ya panjang sirip dibandingkan dengan kepadatan dari paruh. Hubungannya seperti ini. Jadi kalau kalian lihat di situ kan ada tiga warna ya. Ini menunjukkan spesies yang berbeda. Kalau kalian lihat di bawah, di situ ada merah, yaitu spesies atau jenis dari penguin yang berjenis apa tuh? Yang merah ada Adelaide, kemudian ada Ginto, kemudian ada Chinstrap. Nah, ini juga bisa kalian ubah-ubah nih. Kalau yang mau dimunculkan hanya dua spesies saja atau satu spesies saja nanti akan berubah ya. Grafiknya akan otomatis berubah sesuai dengan pilihan dari pengguna. Begitu juga kalau misalkan tidak kita show spesies tuh. Nah, ya pastinya datanya akan semuanya berwarna hitam ya, akan sulit membedakan mereka tergolong dari spesies yang mana gitu. Jadi ini akan sangat bermanfaat kalau misalkan kita menunjukkan jenis spesiesnya apa sehingga kita bisa tahu distribusinya seperti apa. Oke, nanti kalian bisa explore dan juga di tugas kalian nanti hasilnya akan seperti ini. Kemudian contoh selanjutnya, misalkan menggunakan data MT Cars. Nah, data ini sudah disediakan di R, jadi tinggal kalian pakai. Misalkan saya running dulu ini, kemudian ada servernya itu. Jadi di sini pilihannya nanti akan ada, nah pilihannya macam-macam tuh sekarang. Misalkan kita mau pilih scatter plot seperti ini nih, bisa. Atau milih line plot, hasilnya seperti ini, bisa juga. Atau bar plot yang hasilnya seperti ini. Nah, terkadang hati-hati ketika kita mau memvisualisasikan data, kita juga harus pintar-pintar milih tuh kira-kira yang paling pas menggunakan yang mana nih? Apakah pakai bar plot atau line plot ataupun jenis plot yang lain gitu ya. Karena memang sesuai dengan kebutuhan. Jika tidak demikian nanti akan sulit untuk menginterpretasikan data dari hasil visualisasi yang kita peroleh. Oke, contoh selanjutnya ini masih MT Cars tadi, tetapi saya tambahkan warna. Jadi sini kalau tadi kan warnanya hitam, sekarang saya tambahin biru. Ya pasti hasilnya masih tetap mirip ya. Kalau yang lain ini hanya penambahan warna saja. Ini. Jadi nanti untuk tugasnya saya minta jangan lupa untuk plot-plotnya ini di screenshot ya sebagai bukti bahwa Shiny App kalian sudah berjalan dengan baik dan bisa digunakan. Jadi nanti screenshotnya bisa seperti ini nih. Jadi menunya kelihatan apa saja, terus kemudian ini pilihannya juga apa saja, terus jenis plotnya apa saja begitu. Sehingga nanti hasilnya bisa maksimal. Selanjutnya, kita juga bisa menggunakan Shiny ini untuk merepresentasikan data teks ya yang biasa kita visualisasikan menggunakan word cloud. Misalkan di sini ada beberapa pilihan buku yaitu Midsummer Night's Dream, The Merchant of Venice, dan juga Romeo dan Juliet. Misalkan buku yang pertama. Saya batasin tuh untuk kata-katanya dipilih minimum kemunculannya adalah 26 misalkan dengan maksimum kemunculannya adalah 300. Nah, kata apa saja tuh yang sering muncul. Jadi ketika kita menganalisis sesuatu, banyak kata yang muncul ini kan akan menjadi kata kunci ya. Misalkan berita di koran digital itu kita bisa langsung tahu, oh beritanya ini fokusnya tentang apa sih gitu. Tanpa harus membaca keseluruhan beritanya. Begitu juga kalau mau mengganti bukunya dengan yang lain, change, nanti ini pasti gambarnya juga akan berubah, menyesuaikan juga ya. Pastinya begitu. Nanti silakan di otak-atik dicoba explore lebih jauh tentang aplikasi Shiny-nya seperti apa terkait dengan tugasnya biar nanti bisa hasilnya maksimal. Oke, nah sudah semakin kompleks ya. Sekarang kita masuk ke Shiny dashboard-nya. Jadi nanti tampilan depan dari Shiny dashboard itu akan seperti ini. Namanya dashboard. Nanti akan ada tombol-tombol yang bisa kita isikan dan juga isi yang bisa kita isikan juga. Ini adalah tampilan sederhana dari dashboard. Nanti di sini adalah panel sebelah kiri dan ini adalah panel utama. Nanti bisa kita isi menunya apa saja, tombolnya apa saja, terus isinya apa saja sesuai dengan
kebutuhan. Oke. Hmm, mana tadi? Sampai sini. Nah, ini contohnya, contoh simple dashboardnya seperti ini ya. Sekarang dalam bentuk dashboard, nanti kan ini akan bisa diisi banyak sekali tombol dan juga di sini bisa diisi macam-macam sesuai dengan kebutuhan kalian dashboardnya untuk apa begitu. Ini seperti tadi bisa kita gonta-ganti untuk melihat distribusi datanya seperti apa begitu. Oke. Nah, di sini sudah ada tombol tambahan widget. Ya, kalau tadi cuma dashboard saja, sekarang sudah ada tombol tambahan. Nah, nanti kalian bisa explore lebih lanjut macam-macam tentang ini ya. Bisa kalian tambahkan menunya apa saja, terus isinya ini apa saja, terus yang ingin ditampilkan apa saja, apakah plot saja atau ada tabel ataupun yang lain. Contoh terakhir yang paling rumit ini adalah data COVID-19. Ini adalah data yang saya peroleh online ya di install GitHub ini. Nanti kalian akan memperoleh data coronavirus dari beberapa negara termasuk Indonesia. Jadi kita mau menganalisis tentang penyebaran coronavirus selama pandemi beberapa tahun lalu dan juga kita mau menganalisis tuh datanya seperti apa sih. Kalau dari hasil data itu kira-kira kita bisa menarik kesimpulan apa begitu setelah running datanya ini adalah fungsi yang saya buat untuk coronavirus ini. Jadi memang lebih kompleks lagi ya dibandingkan yang sebelumnya tadi karena ini memang pilihannya juga semakin banyak dan tampilannya juga semakin detail dan juga semakin kompleks ya. Oke, ini masih running. Nah, sekarang kalau kalian lihat ini kan memang banyak banget ya. Iya, karena memang nanti kalau kalian lihat setelah ini akan terjawab kenapa kok itu panjang banget ya isinya juga banyak karena memang isinya juga banyak banget ya makanya tadi saya sampaikan sesuai dengan kebutuhan nanti di sini akan ada muncul apa saja menunya tombolnya apa saja dan ini tampilannya seperti apa nah itu sesuai dengan kalian sebagai pembuat nanti pengennya user interface-nya seperti apa tuh tombol-tombolnya apa aja tuh gitu misalkan ini sebaran di Indonesia masih proses. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini kan bisa kalian cek ya ketika pada awal-awal yaitu dari 1 Maret 2020 masih belum ada yang meninggal. Kemudian semakin ke kanan ini berdasarkan hari ya, itu semakin tinggi tingkat kematiannya karena waktu itu wabahnya memang lagi tinggi-tingginya hingga beberapa tahun terakhir dari total kematiannya bisa sampai 6 juta kematian kasus positif dan juga meninggal. Nah, kalau kalian lihat perbandingan kasusnya, makanya kenapa ini interaktif, kalian bisa ngecek di bagian ini kita langsung tahu tuh, oh pada tahun 2021 bulan Juli tanggal 18 ternyata di Indonesia ada kasus positifnya sebesar 40 sekian ribu begitu. Jadi ini yang sebelah kanan kita mau menampilkan hubungan kasus positif COVID dan juga meninggal, ternyata memang semakin banyak kasus positif, maka kematiannya juga semakin tinggi. Dan ini merupakan visualisasi data yang menurut saya sangat informatif ya untuk pembaca biar bisa mengetahui secara garis besar datanya itu seperti apa gitu. Nah, kalau tadi data di Indonesia, kita bisa juga untuk memvisualisasikan data persebaran COVID dan juga kasus positif dan meninggal di seluruh dunia. Di sini ada beberapa negara dan ini tampilannya seperti ini. Kalian bisa cek mengarahkan panahnya di bagian mana untuk mengetahui nilai maksimalnya berapa untuk masing-masing negara dan seterusnya gitu. Jadi menurut saya ini akan sangat bermanfaat ya kalau kalian memvisualisasikan data secara interaktif seperti ini sehingga pengguna bisa tuh sesuai dengan keinginan maunya melihat tahun berapa, tanggal berapa, bulan berapa dan seterusnya. Nah, di sini ada database juga saya mengikutkan tabel. Jadi di sini adalah tabel yang digunakan untuk analisis tadi. Kalau kita membaca tabel kayak gini kan akan sulit ya mengambil kesimpulan sehingga kita perlu
memvisualisasikan datanya berupa interaktif seperti ini. Oke, untuk materi hari ini cukup sekian. Jadi nanti silakan kalian praktekkan di rumah khususnya untuk tugas yang terakhir ya. Jadi nanti kalau mengalami kesulitan boleh didiskusikan, boleh ditanyakan. Begitu juga nilai-nilai yang kurang. Kemarin kan masih ada kesempatan untuk perbaikan ya. Bisa kalian kirimkan perbaikannya jika diperlukan. Kemudian bisa konfirmasi ke saya untuk saya cek ulang dan nanti nilainya akan saya update. Mungkin ada yang ditanyakan? Belum? Pak mau bertanya, Pak, Iya. mengenai absen tapi nih, Pak. Hmm, Iya kan kemarin disuruh nandai gitu kan Pak absen. Sudah saya tandai di itu webnya itu, hmm. tapi tidak muncul ya Pak di apa namanya grades yang nilai itu Pak. Menu nilai itu gimana caranya absen gitu Pak? Karena Di nggak menu, tampil. di menu nilai. Iya, Maksudnya presensi kehadiran di web kan mahasiswa ngisi sendiri ya, iya kan? Di kurang tahu Pak. Di situ ada kayak menunya cuman iya Pak, saya klik-klik tanggalnya gitu kan Pak. Tapi Mm, setelah itu nggak ada lagi tombol aktif yang bawahnya setelah klik tanggalnya, terus di mm. close. Habis itu di bawah dicoba klik nggak bisa, yang bisa itu yang selanjutnya Pak, halaman selanjutnya gitu kan berikutnya gitu. Dan nggak tersimpan gitu Pak. Gimana ya Pak apa itu? Oh, Saya tidak bisa ngecek ya dari saya karena akun kita kan berbeda ya, jadi saya tidak tidak bisa. Mungkin bisa di share nggak ininya halamannya yang ketika presensi tadi. oh ya Pak, bentar. Coba karena tombol-tombolnya pasti berbeda dengan punya saya juga. Harusnya absennya tinggal centang sih, memang kalau tinggal hadir centang apa gitu nanti akan terikot sih seharusnya. Jadi ini masih ini munculnya kehadirannya tidak ada. Apa gimana berapa persen gitu mungkin? Bentar Pak. Oke. Kiranya. Oh iya, kamu belum bisa share ya. Saya jadikan co-host mungkin ya biar bisa share. Atas nama Fitri ya. Ya Pak. Oke, sudah bisa share sih coba. Ini Pak, link to web hari ini gitu ya Pak. Mm-mm. Seperti ini Pak. Iya, terus Terus kalau selanjutnya, oh, yang ditanyakan ini. Oh, nggak ada memang. Saya kira form kehadiran untuk menyelesaikan materi dari masing-masing. Kalau tuh web ini memang kehadirannya tidak bisa kalian cek di situ nggak ada ya. Tapi nanti rekodnya ada di laporan saya nanti akan saya laporkan ada berapa mahasiswa yang hadir, siapa saja begitu. Kalau dari kalian memang nggak ada tombolnya sih. oh gitu ya Pak. Soalnya Iya. sebelumnya itu ada itu di pertemuan berapa kemarin lupa. Pak. Coba saya ini ya, 11 apa gerak berapa kemarin nih Pak. Mm-mm, coba. Ini ya, di sini. Oh ya nggak Oh, ada di sini. bukan. Nggak ada sih. Kalau Oh, ini nggak memang ada nggak Pak. ada sih, setahu saya memang nggak ada karena untuk the web pun kan juga nggak wajib ya sebenarnya. Jadi memang tidak ada wajib kehadiran terus harus presensi sih. Jadi aman sih, jangan khawatir. Yang penting tugas-tugasnya jangan sampai terlewat ya. Nanti kalau ada yang perlu perbaikan boleh dikirimkan ulang gitu. Ya Pak, baik Pak. Oke. Good luck untuk tugasnya. Jangan lupa jangan sampai terlewat deadline. Jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan bisa kirim pesan ke saya juga ya nanti. Siapa tahu bisa saya bantu. Semoga nanti nilai tugasnya juga maksimal. Jika merasa ada yang kurang setelah saya nilai, saya kasih feedback. Ngumpulkan lagi boleh, tapi jangan melebihi dari deadline. Kemarin kan sudah diperpanjang sampai tanggal 15 ya kalau nggak salah. Silahkan dimanfaatkan sebaik mungkin agar semua tugasnya nanti nilainya bagus gitu.
Oke, ada lagi yang ditanyakan? So far so good. Oke, kalau begitu sekian ya untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Good luck untuk tugasnya dan juga untuk mata kuliah ini. Semoga nanti semuanya memperoleh nilai yang bagus dan juga bisa lulus dengan nilai yang bagus dan memperoleh ilmu yang Amin. bermanfaat juga. Sehat selalu Amin. dan sukses selalu untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Izin keluar